Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru menginjak 26 tahun, namun kehidupannya sudah penuh dengan perjuangan. Sehari-hari ia membantu ayahnya di sawah. Keringat yang menetes dari keningnya bukan sekadar karena panasnya matahari, tapi juga karena beratnya tanggung jawab menafkahi keluarga setelah ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Meski hidup pas-pasan, Raka dikenal jujur, sopan, dan pekerja keras. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang, perasaan cintanya pada seorang wanita bernama Ayu. Ayu bukan sembarang wanita. Ia adalah seorang polwan cantik yang bertugas di kota, tetapi sering pulang ke desanya untuk menjenguk orang tuanya. Parasnya Ayu, tubuhnya tegap, dan wibawa sebagai aparat membuat banyak pria segan sekaligus terpikat. Raka tahu, cinta ini ibarat mimpi mustahil. Seorang anak petani miskin memendam perasaan pada wanita berkarier, berpendidikan tinggi, dan cantik pula. Namun, hati memang tak pernah bisa memilih kepada siapa ia jatuh. Suatu sore, setelah selesai mencangkul di sawah, Raka memberanikan diri bercerita kepada sahabatnya, Andi. Mereka duduk di gubuk kecil di pinggir sawah sambil meneguk teh hangat. "Di, aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan ketawain aku ya," ucap Raka pelan, menatap ke arah sawah yang mulai menguning. Andi mengerutkan kening. "Loh, kok serius banget? Ada apa, Rak?" Raka menarik napas panjang, lalu menatap sahabatnya itu. Aku suka sama Ayu." Sejenak hening. Angin sore berhembus lembut, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Lalu Andi tiba-tiba terbatuk-batuk sambil hampir menyemburkan tehnya. "Apa? Ayu? Polwan itu?" Andi terbelalak. "Astaga, Rak, kau sadar nggak siapa dia? Dan siapa kau?" "Aku tahu, Di," jawab Raka lirih. "Aku cuma anak petani miskin. Sedangkan dia cantik, terhormat, apalagi polwan. Tapi perasaan ini nggak bisa aku buang. Aku serius, aku pengen melamar dia." Andi memandang temannya dengan wajah sulit percaya. "Melamar? Kau gila, Rak? Kau tahu kan, orang tuanya Ayu itu orang terpandang di desa ini. Mereka nggak mungkin nerima anak petani sepertimu." Raka menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Aku tahu, tapi aku nggak mau menyerah sebelum mencoba. Aku lebih baik dihina karena nekat, daripada menyesal seumur hidup karena nggak pernah berani berjuang." Andi terdiam. Ia tahu betul sifat sahabatnya ini. Sekeras apapun orang mencoba menghalangi, kalau Raka sudah punya tekad, ia akan maju. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menyiapkan dirinya. Ia bekerja lebih giat, mengumpulkan sedikit demi sedikit uang hasil panen, meski sebenarnya hanya cukup untuk membeli seserahan sederhana. Di hatinya, ia sadar dirinya tak punya apa-apa untuk dibanggakan selain kejujuran dan kesungguhannya. Hingga pada suatu malam, Raka memberanikan diri datang ke rumah Ayu. Dengan hati berdebar, ia berdiri di depan pagar sambil membawa sebuah bingkisan kecil berisi buah-buahan dan kue buatan bibinya. Ia mengetuk pelan pintu rumah. Tak lama, Ayu sendiri yang membuka. Rambutnya tergerai, wajahnya lembut tanpa make up tebal, tetap terlihat anggun. "Raka, malam-malam begini ada apa?" tanya Ayu heran. Raka menunduk sopan. "Maaf mengganggu, Yu. Aku ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Boleh aku masuk sebentar?" Ayu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, ayo masuk." Mereka duduk di ruang tamu yang rapi. Raka menggenggam erat bingkisan itu, wajahnya pucat menahan gugup. "Ada apa sebenarnya, Rak? Kau terlihat berbeda," ucap Ayu lembut. Dengan suara bergetar, Raka akhirnya berkata, "Ayu, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak petani miskin, nggak punya apa-apa. Tapi, aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Aku mencintaimu. Dan malam ini, aku memberanikan diri untuk melamarmu." Ruangan itu mendadak hening. Ayu terkejut, matanya membesar menatap Raka yang menunduk penuh harap. Namun sebelum Ayu sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar. Dari arah dalam rumah, muncullah ayah dan ibu Ayu. Mereka berdiri dengan wajah kaget sekaligus geram setelah mendengar kalimat terakhir dari mulut Raka. "Apa yang kau bilang barusan?" Suara ayah Ayu berat dan tajam. Raka tercekat, jantungnya berdegup kencang. Inilah saat yang paling ia takuti. Wajah ayah Ayu memerah, nadanya tegas penuh amarah. "Kau barusan bilang apa, Nak? Melamar anakku?" Raka menunduk dalam,
namun suaranya tetap tegas meski bergetar. "Betul, Pak. Saya mencintai Ayu, dan dengan segala kerendahan hati, saya ingin melamarnya." Ibu Ayu langsung bersuara dengan nada sinis. "Berani-beraninya kau, Raka. Kau itu siapa? Anak petani miskin, hidup pas-pasan. Apa pantas bermimpi menikah dengan seorang polwan? Dengan anakku?" Raka terdiam, menahan sakit di hatinya. Namun ia tidak bergeming. "Saya tahu siapa saya, Bu. Saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat. Tapi saya punya niat baik, saya serius ingin membahagiakan Ayu. Saya akan bekerja keras, sebisa saya." Ayah Ayu menggebrak meja dengan keras, membuat suasana semakin menegang. "Omong kosong. Kau pikir hanya dengan kerja keras bisa memberi masa depan pada anakku? Kau tidak tahu diri, Raka. Ayu itu perempuan terhormat, polwan. Banyak pria mapan, bahkan perwira, yang menginginkannya. Dan kau, hanya anak petani yang setiap hari bergelut dengan lumpur." Suasana ruang tamu menjadi mencekam. Ayu yang sedari tadi terdiam, mulai angkat bicara. "Ayah, Ibu, jangan bicara seperti itu. Raka tidak salah. Dia datang dengan niat baik, bukannya main-main." Tapi sang ibu malah menatap Ayu tajam. "Kamu diam, Ayu. Kamu itu perempuan, tidak tahu apa-apa soal masa depan. Orang seperti dia tidak selevel denganmu. Kalau kamu menikah dengan anak petani, hidupmu akan sengsara." Raka menelan ludah, wajahnya pucat namun matanya tetap berani menatap. "Maaf, Pak, Bu, saya memang miskin. Tapi kemiskinan bukan aib. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Saya hanya ingin mencoba berjuang. Kalau memang saya dianggap tidak pantas, saya ikhlas. Tapi tolong, jangan hina orang tua saya yang hanya petani. Karena berkat tangan merekalah, desa ini bisa makan." Ucapan Raka membuat suasana sejenak terdiam. Namun, ayah Ayu masih keras hati. "Sudah cukup. Pergi kau dari rumah ini. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menikah denganmu. Ingat itu, Raka. Tidak akan pernah." Raka menunduk, hatinya perih seakan ditusuk ribuan duri. Dengan langkah berat, ia berdiri. "Baik, Pak, Bu, terima kasih sudah memberi saya kesempatan bicara. Maafkan saya kalau keberadaan saya malam ini membuat kalian marah." Ia menatap Ayu sebentar, matanya berkaca-kaca. "Ayu, maafkan aku." Ayu ingin menahan, tapi tatapan tajam ayahnya membuat ia tak berani berbuat banyak. Raka pun melangkah keluar dari rumah itu dengan dada sesak, sementara hujan turun perlahan, seakan langit pun ikut menangis bersamanya. Di halaman, Andi, sahabatnya, sudah menunggu. Ia sengaja menemani dari jauh, karena tahu apa yang hendak dilakukan Raka malam itu. Begitu melihat wajah sahabatnya, Andi langsung bertanya dengan cemas. "Rak, gimana hasilnya?" Raka tersenyum pahit, meski air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Seperti yang sudah kita duga, Aku ditolak dan dihina habis-habisan." Andi mengepalkan tangan, marah. "Kurang ajar. Mereka merendahkanmu hanya karena kau anak petani, padahal niatmu tulus." Raka menepuk bahu sahabatnya, mencoba menenangkan. "Sudahlah, Aku sudah siap menerima semuanya. Tapi aku janji, suatu hari nanti, aku akan buktikan pada mereka bahwa anak petani pun bisa sukses. Aku tidak akan berhenti berjuang." Malam itu, Raka pulang dengan hati hancur. Namun dari kepedihan itu, lahirlah sebuah tekad baru. Ia akan berjuang sekeras tenaga, bukan hanya demi dirinya, tapi juga untuk membuktikan bahwa hinaan itu salah. Dan sejak hari itu, hidup Raka benar-benar berubah. Hari-hari setelah penolakan itu menjadi titik balik dalam hidup Raka. Ia tak lagi hanya menghabiskan waktunya di sawah. Malam-malamnya ia isi dengan belajar bisnis kecil-kecilan dari internet di warnet desa. Uang hasil panen yang sedikit, ia tabung dan sebagian ia gunakan untuk memulai usaha sederhana, beternak lele di lahan belakang rumah. Awalnya, banyak tetangga mencibir. Mana mungkin anak petani miskin bisa sukses? Sawah saja sering gagal panen, apalagi ternak lele. Namun Raka tak peduli. Ia bekerja keras, bangun pagi memberi makan ternak, siang membantu ayah di sawah, dan malam belajar lagi tentang cara memperluas usaha. Andi selalu setia mendukung. "Kau hebat, Ra. Aku lihat semangatmu makin besar sejak kejadian itu. Aku yakin,
Suatu hari nanti kau benar-benar bisa buktikan kepada mereka. Raka hanya tersenyum, matanya menatap jauh penuh tekad. Aku tidak ingin lagi dipandang rendah, Di. Aku ingin orang tuaku bisa bangga, dan aku ingin suatu hari nanti Ayu tahu kalau aku benar-benar serius. Tahun berganti. Usaha ternak lele Raka berkembang pesat. Dari kolam kecil di belakang rumah, kini ia sudah mengelola puluhan kolam dengan sistem modern. Ia juga mulai menjual hasil olahannya ke restoran besar di kota. Perlahan, namanya dikenal sebagai pengusaha muda dari desa. Hingga suatu sore, ketika Raka mengendarai mobil barunya menuju balai desa untuk sebuah acara, ia tak sengaja berpapasan dengan Ayu. Gadis itu masih terlihat cantik dan anggun dengan seragam polwan, meski wajahnya tampak lebih dewasa dari terakhir kali mereka bertemu. Ayu, sapa Raka sopan. Ayu menoleh, matanya terbelalak kaget. Raka? Astaga, ini benar kamu. Raka tersenyum tenang. Ya, ini aku. Maaf kalau penampilanku berbeda sekarang. Ayu menatap Raka dari atas sampai bawah. Pemuda yang dulu hanya bersandal lusuh kini berdiri gagah dengan kemeja rapi dan mobil yang terparkir di belakangnya. Ada rasa haru sekaligus sesal yang menyelinap di hati Ayu. Mereka akhirnya berbincang sejenak. Ayu terdiam lama, lalu berucap lirih. Raka, maafkan aku, waktu itu aku tak bisa membelamu di depan ayah dan ibu. Padahal aku tahu ketulusanmu. Raka tersenyum. Tidak apa-apa, Yu. Aku tidak menyesal. Justru karena kejadian itu, aku jadi punya tekad lebih besar untuk berjuang. Jadi, terima kasih. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keberhasilan Raka sampai ke telinga orang tua Ayu. Awalnya mereka tak percaya, namun ketika melihat sendiri acara panen raya lele yang diadakan Raka dan diliput media lokal, mereka terperangah. Ayah Ayu berbisik pada istrinya. Itu, Raka, anak petani itu. Ibu Ayu menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya penuh keterkejutan. Ya Tuhan, dia sekarang sukses sekali. Bahkan pejabat daerah datang menghadiri acaranya. Saat itu, Raka berdiri di panggung kecil, memberikan sambutan dengan percaya diri. Kata-katanya sederhana, namun penuh wibawa. Saya hanyalah anak petani miskin. Tapi saya percaya, kerja keras dan doa orang tua bisa mengubah nasib. Kemiskinan bukan akhir, melainkan awal untuk bangkit. Tepuk tangan meriah menggema. Orang tua Ayu hanya bisa menunduk malu. Mereka teringat bagaimana dulu mereka mengusir dan menghina Raka. Setelah acara selesai, mereka mendekati Raka. Wajah ayah Ayu tampak canggung, sementara ibunya menahan haru. Raka, ucap sang ayah pelan. Kami minta maaf atas kata-kata kami dulu. Ternyata, kamu lebih dari yang kami kira. Kamu memang lelaki sejati. Raka tersenyum bijak. Bu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru ucapan kalianlah yang membuat saya bangkit. Saya berterima kasih karena tanpa itu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini seperti sekarang. Air mata Ayu menetes mendengar jawaban itu. Hatinya penuh sesal, namun juga kagum. Orang tua Ayu akhirnya benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Mereka hanya tahu satu hal, pemuda yang dulu mereka hina kini berdiri sebagai pria terhormat, sukses, dan dihormati banyak orang. Dan malam itu, Raka berdiri menatap langit penuh bintang sambil tersenyum. Ia berbisik dalam hati. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembuktian. Aku anak petani miskin, tapi aku bisa.